Wow, topik video model ngomong kayak gini, views-nya banyak juga ya. Nah, ayo ngaku siapa di sini yang hobinya ngomong cuap-cuap kayak gue? Ayo langsung absen di bawah ya. Siapa yang pengen jadi YouTuber gara-gara hobinya banyak ngomong? Ya, mirip kayak gue gini. Langsung aja komen ya, oke? Kalau kamu suka ngomong kayak gue. Daripada sekarang hobi ngomongmu itu cuma buat gibahin temen doang, ngechat-ngechat nggak jelas, ya kan mendingan ya kan buruan dah kamu ya bikin konten YouTube bareng sama gue. Yang modalnya memang cuma tinggal ngomong doang kayak gini. Pengen tahu caranya? Oke, sabar ya, ntar gue spill abis ini. Nah, sebelum masuk ke video, gue pengen ngasih dulu hadiah buat satu orang yang serius, yang mau belajar ilmu YouTube dari gue dan tim gue setiap hari. Yes, setiap hari. Kamu nanti bakal dapat postingan tentang cara mendapatkan banyak views, subscribers, insights hasil diskusi gue sama tim, jadi ada bocoran orang dalam, dan ide-ide topik YouTube yang out of the box di Telegram channel Pejuang Konten YouTube VIP. Kalau kamu mau ikutan dan mau dapetin hadiahnya, caranya juga gampang banget. Cukup tebak video ini bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Ya, langsung aja tulis tebakan kamu di kolom komen di video ini. Nanti yang menang adalah yang komennya paling akhir dan yang paling deket dengan jumlah angkanya. Nah, pemenang akan kita umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan. So, langsung aja sekarang ditebak dan di komen ya. Oh iya, nggak ada batasan komen. Jadi kamu boleh komen sebanyak-banyaknya. Oke? Semoga kamu beruntung. Sekarang, yuk langsung kita mulai belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, kali ini gua akan share ide konten buat kamu yang hobi ngomong dan cara memulainya. Biar kamu sehabis nonton video ini bisa langsung praktek dan bikin video-video gini. Ya, karena kenapa? Video cuma modal ngomong-ngomong duduk kayak gini aja, ya kan? Itu views-nya nggak main-main loh guys ya. Ada yang bisa ratusan ribu views, bahkan ada yang jutaan views. Dan gue akan share beberapa channel yang menurut gue oke banget bisa kamu ATM, kamu pelajarin gimana cara mereka menyajikan konten-konten cuma modal ngomongan doang ya. Basically ada dua macam channel. Yang pertama itu channel yang pakai wajah kayak gue begini, ya kan. Kemudian ada lagi channel kedua adalah yang nggak pakai wajah sama sekali. Loh bisa pak? Iya bisa. Bahkan ada satu lagi channel yang campuran. Jadi kadang-kadang pakai wajah, kadang-kadang nggak pakai wajah. Oke? Penasaran kan? Oke langsung kita lihat. Oke, channel pertama yang modalnya cuma ngomong cuap-cuap aja bisa dapat jutaan views adalah ini guys. Malaka Project. Nah, ada yang tahu Malaka Project? Oke. Ini channel ini adalah buah hasil karya dari beberapa YouTuber ya, dan cukup banyak nih ya. Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi, Dea Anugrah, Chania Cita, Jerome Pauline, Angeli Nabila, Coki Pardede, Aurelia Fiza, Fatia Izati, Rizky Ardi Prakoso. Buset, banyak banget ya. Jadi dikeroyok rame-rame guys ya. Nah, ini menurut gua salah satu yang asik banget ya. Jadi banyak topik yang dibahas ya kalau di sini ya. Dan kebanyakan topik-topiknya tuh nyantai banget. Topiknya ini bener-bener anak muda banget. Contohnya kayak gini, pelajaran menulis coba. Pelajaran menulis udah ditonton 63.511 kali ya kan. Kok bisa ya rame ya tentang pelajaran menulis. Padahal guru gua dulu ngajar nulis itu kayak ngantuk gitu ya. Nah ini bisa dibahas guys dengan gaya anak muda ya, yang seru lah tentunya ya. Ini yang lain nih, nah macam-macam ya kalau kamu lihat judulnya ya. Thanos nggak ngerti ekonomi, haruskah kompromi demi fit in suatu circle? Circle-nya pakai circle gitu ya, kayak bahasa Indonesia gitu ya. Revolusi paling mengguncang dunia. Nah, ini biasa si siapa namanya? Yang cewek yang suka ngomongin itu tuh. Aduh gue lupa namanya. Ada yang ingat nggak ya? Farel ya namanya. Oh, lupa gue anyway. Ya coba komen below kalau lu ingat ya. Nah, terus ada ini, cara bikin video paling menarik. Jadi, ini kayak agak sedikit gado-gado, tapi fokus utamanya itu ke kreativitasan anak-anak muda ya. Jadi, kalau lu anak muda, ya anak Gen Z yang kreatif, yang senang berkreasi, bikin konten dan lain sebagainya, nah cocok ya kan, cocok dengan ini. Dan buktinya ini ya direkomendasikan oleh editor gue sendiri ya. Editor dan konten kreator gue yang bikinin skrip ini. Tapi intinya, gue suka juga ya kan, gue ngeliat-ngeliat kayak gini, ini membuat gue kepo, pengen tahu dan penasaran. Bener gak? Jadi ini idenya bagus ya, channel satu biji dikeroyok banyak orang ya, dan orang-orangnya udah sukses-sukses semua. Cuma saran gue buat teman-teman yang baru mulai ya kan, mendingan dimulai tuh dengan sendiri aja. Kenapa? Untuk menghindari perselisihan nantinya. Kalau orang-orang yang udah sukses gini ya mereka punya channel sendiri-sendiri, nggak terlalu peduli ya kan. Cuman kalau misalnya kamu gabung dengan teman-teman ya kadang-kadang ada yang oh kok gue kerja paling banyak, lu nggak kerja gini, nanti bisa terjadi perselisihan dan akhirnya bisa bubar ya. Jadi saran gue mendingan lu bikin channel sendiri dulu, nanti kalau udah lu nya udah mulai terkenal atau setengah terkenal ya kan, barulah bikin channel bareng-bareng dengan teman-teman. Karena kenapa? Ini obviously bukan channel utamanya orang-orang ini. Bisa paham ya? Oke, jadi ini kayak sebagai pelengkap aja, tempat curhat curcol, ngobrol-ngobrol sama teman dan berkomunitas. Oke? Channel selanjutnya modal cuap-cuap ngomong aja bisa rame, dapet ratusan ribu views bahkan jutaan views adalah ini, Gita Saf. Ya, ada yang tahu Gita Saf? Gita Saf ini adalah orang Indonesia yang tinggalnya di Jerman. Oke, jadi
Jadi gua ngikutin udah cukup lama sih. Sekarang udah 1,3 juta subscribers, luar biasa, oke. Nah, dia ini terkenal banget kemarin gara-gara dia yang mempopulerkan, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, oke, tentang child free, ya kan? Jadi hidup child free, nggak mau punya anak gitu ya. Nah, again, banyak yang protes sama dia dan lain sebagainya. Intinya ada kontroversi lah, makanya dia langsung kebawa banget gitu ya. Sebenarnya kalau menurut gua, ya itu opini orang ya. Jadi dia mau nggak punya anak, dia mau punya anak ya nggak masalah juga gitu. Tapi memang karena dia konten kreator dan istilahnya kayak menyebarkan ajaran ini. Oke, anyway, ya maksud gua tuh kayak child free itu oke gitu ya. Itu kayak untuk beberapa orang kayak agak gatel gitu ya. Maksud lo apa oke gitu ya. Dan tapi intinya menurut gua ya kita harus hormati opini orang masing-masing. Tapi gue sendiri sih, gue kurang setuju tentang child free ya. Karena kalau semua orang child free, ya dunia lama-lama makin menyusut dong ya. Sedangkan kan kita perlu generasi-generasi muda ya kan, yang untuk bisa membangun negara ini ya kan, dan bisa jadi konsumen, bisa jadi kreator juga yang lain. Betul kan ya? Nah, kalau kita lihat sekilas, channelnya Gita Saf ini cukup simple ya. Jadi ini basically berputar sekitar personal brandingnya ya. Jadi dia sama suaminya, kemudian dia ngomongin tentang dia jalan-jalan, keliling Eropa, ini ada healing di Bali, pasport ya kan. Ya intinya orang-orang yang senang dengan dia ya kan, yang apa isu-isu yang dia ngomongin itu akan tertarik dengan Mbak Gita ini ya. Nah, ini tidak ada yang salah guys ya, namanya juga opini, ada orang setuju, ada orang nggak setuju. Tapi kalau gue lihat sekarang kayaknya dia udah jarang ngupload ya. Terakhir itu 3 bulan yang lalu guys. Oke, mungkin dia sibuk ya. Tapi nggak kenapa, kalau teman-teman suka ya kayak gini. Dan again, supaya bisa rame, menurut gua model kayak gini, lu memang mesti punya satu you have to take sides gitu ya, kayak gini ya, child free, ya udah dia take sides child free. Atau misalnya lu vegan, ya kan, gua vegan banget pokoknya. Atau misalnya lu carnivore banget, kayak gitu ya kan. Jadi perlu take side in one part of discussion. Lu nggak bisa kayak di tengah-tengah gitu ya. Jadi ini yang akan membuat lu lebih menonjol ya, lebih dikenal. Apalagi kalau sedikit kontroversial seperti ini, pasti semua orang pada ngomongin ya. Jadi ini menurut gua salah satu strateginya kalau lu mau bikin channel model kayak Mbak Gita Saf ini ya. Halo, kalian yang selalu semangatin gue, biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Oke, channel YouTube yang hobinya modal ngomong-ngomong tapi rame viewsnya, salah satunya adalah ini guys, Ferry Irwandi. Ada yang tahu Ferry Irwandi? Nah, pasti tahu lah ya. Kalau yang demen hobi ngeliatin orang ngobrol-ngobrol, nah ini ya keren Ferry Irwandi ini ya. Gayanya santai, ngomongnya opini tentang apa yang dia suka dan gak suka, that's it. Dan kadang-kadang ini bener-bener bener-bener random guys ya. Mulai ngomongin kayak gini nih ya. Sang pelindung bisnis bandar, Bitcoin, Devil's Advocate, reksadana, membeli rumah bekas jauh lebih menguntungkan. Menurut gua agak-agak random banget gitu ya. But interestingly, orang-orang tetap nonton guys ya. Bayangin coba ya, membeli rumah bekas jauh lebih menguntungkan itu sampai hari ini masih ditonton 97 view per hour guys. Dan udah ditonton 399.000 kali ya. Terus ada lagi yang jauh banget misalnya, Tomodachi. Gila jauh banget ya maksud gue. Kebijakan menteri selalu problematik. Saat subuh Tommy Stark dicuri oleh Dr. Doom teman makam. Itu bener-bener random menurut gue ya. Tapi luar biasanya semuanya rata-rata rame dan banyak orang yang suka juga dengan dia. Nah ini kekuatannya di mana guys? Kekuatannya di personal brandingnya dia. Artinya apa? Apa yang diopinikan oleh Ferry itu disukai oleh penonton-penontonnya. Nah untuk bisa seperti itu menurut gue kayaknya ya, lu perlu bangun ini ya, maksudnya persona yang kuat. Ya, orang tuh kayak perlu ngerasa kayak Ferry ini menyuarakan suaranya gue gitu ya, oke? Menurut gue ya. Jadi itu yang membuat orang kayak
pengen ngedengerin dia. Soalnya apa ya? Apa yang dia ngomongin dia ya itu yang pengen gue ngomongin, tapi gue nggak berani ngomong gitu ya. So ini salah satu hal yang menurut gue kekuatan ya kan daripada konten ngomong-ngomong gini yang bisa banyak views-nya. Menurut lu sendiri gimana? Ya kan? Apakah lu suka juga dengan konten seperti ini atau apakah lu termasuk orang yang pengen suaranya disuarakan oleh orang lain? Ya, coba komen below, gue pengen tahu. Oke, konten cuap-cuap modal ngomong yang bisa rame, tapi kali ini lebih luar biasa, tidak menampilkan wajah. Nah, maksudnya apa, Pak? Ini bukannya ada wajahnya. Yes, tapi bukan wajah orang yang membawakannya, hostnya. Kalau kayak gua gini kan gua ngomong nih, ya kan? Kayak Ferry Irwandi, kayak Gita Savitri tadi ya kan? Kayak siapa? Project Malaka. Itu kan ada orang yang ngomong kayak gini. Tapi ini enggak. Ini basically cuma kayak apa ya? Kayak slideshow. Kayak slideshow jalan gini aja ya kan ada apa? Ada B-roll-nya, ada video-videonya ya. Tapi basically cuma kayak gini dan dia narasi aja cerita, voice over kayak gitu guys ya. Dan ini tetap bisa rame. Contohnya nih kuliah kehidupan ya kan 511.000 subscriber 159 video ya. Ini rajin loh guys, seminggu satu nih ya, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, seminggu 2 bahkan ya. 3 minggu, seminggu 2 dia ya. Makanya gue bilang minimum lo upload seminggu 2 ya. Ini ngomongnya juga macam-macam ya. Dan ini cocok sih menurut gue buat teman-teman yang introvert. Ya. Yang nggak kepengen istilahnya ya mukanya diliatin orang, nggak pengen didoxing orang ya kan. Ya udah hide your face, oke. Tapi lu tetap bisa beropini, ngomongin sesuatu ya. Dan ini menurut gue pinter-pinter. Judul-judulnya juga yang jelas ini kalau lihat ya krisis laki-laki, jatuhnya laki-laki. Nah ini dia lebih mengarah ke laki-laki. Jadi pertama itu menurut gua adalah lu perlu pastikan dulu lu punya segmen itu siapa. Laki-laki, perempuan, umur berapa, sukanya apa. Ini yang dimasukin dan ini yang dijadikan patokan ketika lu bikin-bikin topik. Jadi mirip kayak Gita, kalau Gita itu kan cewek ya. Cewek yang seumurannya dia, sukanya apa ya kan. Atau yang punya suami tapi nggak pengen punya anak ya kan, something kayak gitu. Jadi ini menurut gua salah satu yang perlu diperhatikan ketika lo bangun konten-konten seperti ini. Yang selanjutnya channel ini malah menggabungkan antara tidak pakai wajah dengan wajah. Dua-duanya bisa juga loh. Nih kita lihat ya. Oke, channel selanjutnya menurut gue yang asik juga adalah 1% Indonesian Life School. Nah, ini keren sih menurut gue ya. Jadi di awal sebenarnya channel ini tuh nggak ada mukanya ya. Jadi faceless juga gitu ya. Cuman di tengah-tengah ada beberapa kali kreatornya itu menampilkan mukanya. Mungkin kayak dia kepengen terkenal juga gitu. Feeling gue. But anyway, apapun itu ya kan, gue acungi jempol dengan konten-kontennya, narasinya, voice overnya, suka gue ya. Dan ini makanya nggak heran, lu bisa lihat sendiri sini ya, 97.000 ditonton 3 minggu lalu, 128.000 ditonton 4 minggu lalu. Ini kayaknya seminggu sekali doang nih bikinnya, ya. Oke, dan per hari ini masih banyak yang nonton. Ini udah 2 bulan lalu masih ada 52 orang yang nonton, 21 orang yang nonton. Cuman bedanya gini guys ya, kalau lu bikin yang muka sama tanpa muka. Kalau lu bikin yang tanpa muka, obviously kekuatannya harus di topiknya. Ya, kalau bisa topiknya itu sedikit evergreen ya, maksudnya topiknya itu heboh ya kan. Cuman bukan yang heboh trending sesaat. Contohnya kayak apa ya? APT kayak gitu. Nah, itu kan cuma sesaat tuh. Kayaknya terkenalnya cuma minggu kemarin, minggu ini kayaknya udah nggak ada yang nyanyi lagi. Ya. Tapi pas keluar tuh, wow, semuanya nyanyi ya kan, masih asik gitu. Cuma sekarang ya udah nggak tahu kemana ya, intinya gitu ya. Jadi cepet hits, cepet juga dilupakan orang. Tapi kalau model-model kayak gini, kalau lu mau rame terus-menerus, ya lu perlu jago-jago pilih topik ya. Contohnya kayak 1% ini. Kalau misalnya lu ada muka, keuntungannya adalah ya kan, misalnya kayak Gita Savitri, kayak siapa? Kayak Ferry Irwandi ya kan. Itu kekuatannya ada di orangnya. Ya, jadi orang itu mengasosiasikan dirinya, yang si penonton ini, gue tuh pengen denger si Ferry atau si Gita ngomong, karena dia menyuarakan hati gue. Jadi intinya, kita kayak mempersonifikasikan diri kita ke orang tersebut. Gitu ya. Kita kepengen dia mengiyakan apa yang kita yakini. Michael ngomongnya dalam banget sih. Ya, tapi intinya begitu ya. You know what I mean? Oke. Makanya, saran gue adalah teman-teman ya kan coba ya mengungkapkan aja apa yang kamu suka dan benar-benar dari hati kamu ya, unscripted lah ya. Kayak gue sekarang kayak gini, gue ngomong sama kamu ya, nggak ada skripnya guys ya. Tapi emang gue ada petunjuknya satu kayak gitu. Menurut kamu sendiri gimana? Ya kan kamu lebih seneng yang ada mukanya atau yang nggak ada mukanya ya? Kalau menurut gue sih, ya dua-duanya bisa jalan. As long as dua-duanya ini ketemu market yang tepat dan juga cara penyajian yang tepat. Bener gak? Nah, tapi again, yang penting adalah opininya kamu. Menurut kamu sekarang gimana? Ya kan? Menurut kamu lebih bagus bikin yang faceless atau menurut kamu lebih bagus kalau ada mukanya? Ya, tolong komen dulu, gue pengen tahu juga.